Kontroversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya berakhir di tangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan. MK meminta agar pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Selama periode 2 tahun ini, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Namun, jika tidak dilakukan perbaikan setelah 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas antara pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. MK juga bakal menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak membenarkan penerbitan peraturan baru berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pokok permohonan, 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5 dan pemohon 6 untuk sebagian. 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Sementara itu, pemerintah dan DPR menyatakan menghormati putusan MK. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK, serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Yang ketiga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk mentaati putusan tersebut. Oleh karena itu, mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi keputusan tersebut. Sementara itu, kalangan buruh untuk saat ini bisa menarik napas lega. Pasalnya, perjuangan serikat buruh mengawal gugatan formil dan material Undang-Undang Cipta Kerja membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu cacat hukum bersyarat dan harus direvisi. Undang-undang akan gugur bila tidak direvisi dalam waktu 2 tahun sejak pembacaan putusan. Serikat buruh menyambut baik putusan MK tersebut. Buruh menilai putusan MK telah mempertimbangkan keadilan untuk masyarakat luas. Banyak federasi yang hadir di sini, kita menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kami percaya betul
ketika saya, Bung Said Iqbal dan seluruh kawan-kawan aliansi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita yakin hakim-hakim yang mulia akan berpihak pada kebenaran. Hal ini dibuktikan teman-teman berjuang dengan sangat luar biasa, mendampingi kami para pemimpin, dan kita mendapatkan putusan yang sangat luar biasa untuk kami semua. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang terus dengan taat berjuang sampai maksimal dan teruslah kawal perjuangan upah di kabupaten kota. Selanjutnya, Serikat Buruh akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, buruh berencana menggelar demo besar-besaran di Bandung, Jawa Barat untuk menuntut kenaikan UMP yang layak pada 30 November mendatang. Sementara itu, pengamat hukum Profesor Suparji Ahmad menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja menyisakan permasalahan. Menurutnya, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme dan substansi apa saja yang harus direvisi. Menarik adanya inkonstitusional bersyarat, di mana selama 2 tahun kalau tidak dilakukan perbaikan, maka akan menjadi inkonstitusional. Jadi syaratnya, ya, kalau mau konstitusional harus diperbaiki. Maka kalau tidak diperbaiki menjadi inkonstitusional, dan undang-undang yang diperbaiki sebelumnya itu menjadi kembali berlaku. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi lebih banyak pada aspek prosedur, yaitu tidak jelasnya tentang mekanisme ini, apakah pembuatan, penggantian, atau sebuah revisi. Merangkum apa yang dipaparkan pengamat hukum, sejumlah poin penting yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja adalah: pertama, perintah kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam 2 tahun sejak putusan MK. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dalam waktu 2 tahun. Keempat, jika tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional setelah 2 tahun. Dan terakhir, harus dihentikan pembuatan peraturan pelaksana baru Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana kelanjutan Undang-Undang Cipta Kerja ke depan? Masyarakat tanah air hanya bisa menunggunya. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Di negara kita ini negara hukum. Ya. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Konstitusi adalah hukum, tapi nggak semua hukum itu konstitusi. Undang-undang adalah konstitusi, tapi nggak semua konstitusi itu undang-undang. Faktanya sahabat Beni, hidup kita ini diatur oleh konstitusi loh. Kayak misalnya, bagaimana kita bernegara, di umur berapa kita dapat KTP, apakah kita bisa dapat bantuan pemerintah, dan banyak lagi hal lainnya yang diatur oleh konstitusi ini. Nah, makanya kita sebagai masyarakat penting banget buat paham tentang konstitusi. Jadi, di video kali ini kita akan cari tahu lebih dalam tentang konstitusi yang ada. Jadi, sahabat Beni, dulu jauh sebelum adanya negara, undang-undang dan hukum tertulis, masyarakat tuh cuma menggunakan hukum adat atau kesepakatan bersama untuk dijadikan sebuah aturan agar bisa hidup berdampingan secara harmonis. Gak ada tuh undang-undang TNI, undang-undang ITE, atau sejenisnya. Nah, barulah sekitar tahun 1600 sampai 1700 digunakan konsep konstitusi di berbagai negara. Secara etimologi atau asal-usul kata konstitusi diambil dari bahasa Latin, yaitu constitutio. Artinya penetapan atau pembentukan.
Sekitar abad ke-14, kata constitutio diserap ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis kuno, menjadi constitution, yang mengacu pada hukum dan sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, konstitusi klasik, yang merujuk pada aturan-aturan dalam masyarakat berbentuk kesepakatan atau aturan adat. Tidak terdokumentasi secara formal, cenderung absolut, dan terciptanya sebelum abad ke-18. Beberapa contoh konstitusi klasik diantaranya 1. Hukum Hammurabi di Mesopotamia sekitar 1750 sebelum Masehi. 2. Piagam Magna Carta di Eropa tahun 1215. Dan yang ketiga, hukum adat atau tradisi kerajaan. Kedua, yaitu konstitusi modern. Konstitusi modern adalah konsep hukum yang lahir sekitar abad ke-18. Berisi dokumen hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Beberapa contoh konstitusi modern adalah yang pertama, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Yang kedua, Konstitusi Jerman tahun 1949. Dan yang ketiga, Konstitusi Indonesia tahun 1945. Berdasarkan bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu aturan yang tidak terdapat dalam satu dokumen resmi, berasal dari tradisi, budaya, dan kebiasaan politik. Biasanya, konstitusi tidak tertulis ini lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan praktik politik dan perkembangan zaman. Contohnya yaitu di Inggris, yang tercantum dalam Magna Carta tahun 1215 dan Bill of Rights tahun 1689. Kedua, bentuk konstitusi tertulis. Bentuk konstitusi ini dituangkan dalam suatu dokumen resmi, jelas, dan sistematis. Biasanya dibuat oleh badan hukum khusus seperti Dewan Konstituante atau legislatif dan memiliki prosedur resmi jika terjadi perubahan. Contoh konstitusi tertulis yaitu Konstitusi Amerika dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Sekarang, untuk lebih memahami pentingnya konstitusi, kita perlu melihat beberapa tokoh besar yang pemikiran dan karyanya dijadikan acuan dalam konsep-konsep konstitusionalisme modern yang kita kenal sekarang. Pertama, ada Aristoteles. Sekitar tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles membuat sebuah karya yang berjudul Politics and Constitution of Athens. Dia berpendapat bahwa setiap negara memiliki konstitusi dan bentuk pemerintahan terbagi menjadi pemerintahan baik dan pemerintahan buruk. Pemerintahan yang baik bertujuan untuk kepentingan bersama, sedangkan pemerintahan yang buruk hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tokoh kedua adalah Thomas Hobbes. Tahun 1651, Thomas Hobbes mengeluarkan buku yang berjudul Leviathan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya adanya konstitusi, manusia hidup dalam keadaan state of nature, atau keadaan alamiah yang penuh konflik dan kekacauan. Maka dari itu, harus ada mekanisme untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadi kekacauan. Konstitusi hadir sebagai kontrak antara rakyat dan pemerintah agar dapat mengurangi kekacauan dalam kehidupan bersama. Tokoh ketiga yaitu John Locke. Di tahun 1689, John Locke menulis Two Treatises of Government yang menjelaskan bahwa negara harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Selain itu, ia juga memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian pemikiran John Locke ini menjadi dasar bagi Konstitusi Amerika di tahun 1787 dan juga konstitusi modern yang ada saat ini. Keempat, ada Jean-Jacques Rousseau. Tahun 1762, ia menulis sebuah buku yang berjudul The Social Contract yang menjelaskan bahwa konstitusi yang dibuat harus mencerminkan kehendak kolektif rakyat dan rakyat harus berdaulat penuh atas hukum dan pemerintahan.
Tokoh-tokoh ini berkontribusi besar dalam membentuk konsep konstitusionalisme modern seperti sekarang, yang menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan. Tanggal 7 Agustus tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan. Kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal yang sama. Nah, PPKI inilah yang memiliki tugas untuk menyusun konstitusi kita. Indonesia memiliki konstitusi pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini sebagai konstitusi pertama kita loh. Awalnya konstitusi ini hanya memiliki 37 pasal yang mencakup pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, sistem pemerintahan presidensial, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia sebagai negara kesatuan, diaturnya hak asasi manusia dan hak warga negara, dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada tahun 1998 dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Konstitusi Indonesia dilakukan amandemen. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sentosa. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai-nilai konstitusi terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kebiasaan, norma hukum. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur, dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia sebab memiliki fungsi yang penting sebagai berikut, yaitu pertama, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga. Ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. 4. Dijadikan landasan penyelenggaraan menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang kelima, menjamin hak-hak asasi warga negara. Nilai dari konstitusi konstitusional Undang-Undang NKRI 1945 dan konstitusi analitas ketentuan perundang-undangan dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merujuk pada prinsip-prinsip, aturan, dan standar yang menjadi dasar bagi sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan
rakyat, supremasi hukum, persatuan, dan kesehatan negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Beberapa nilai dan norma-norma yang penting dalam Undang-Undang 1945 yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. 2. Supremasi. Hukum ini menunjukkan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dan semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum. Tidak ada yang di atas hukum. Ketiga, persatuan dan kesatuan negara. Undang-Undang 1945 menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan negara. 4. Hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam pemerintahan Indonesia dan melindungi hak-hak dasar individu. Kelima, negara. Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum. Konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan mengacu pada sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia sesuai dengan nilai dan norma konstitusional adalah yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Ini berarti bahwa undang-undang harus dibuat dan diterapkan dengan mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi. Jika ada ketentuan dalam undang-undang dan yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma konstitusional, maka ketentuan tersebut dapat dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan apakah undang-undang tersebut sah atau tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam hukum Indonesia penting untuk menjaga konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan agar tidak melanggar nilai dan norma yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini penting untuk menjaga kestabilitasan hukum dan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Nilai dan norma konstitusional dalam UUD NKRI 1945 serta konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan merupakan konsep penting dalam sistem hukum Indonesia. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, nilai dan norma konstitusional dalam UUD 1945. Yang pertama, nilai konstitusional adalah prinsip-prinsip yang menjadi landas dasar dalam konstitusional suatu negara. Dalam UUD 1945 terdapat beberapa nilai konstitusional yang menjadi panduan utama dalam sistem hukum Indonesia seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, dan demokrasi. Yang kedua, norma konstitusional adalah peraturan-peraturan yang terkandung dalam konstitusional suatu negara. UUD NKRI 1945 berisi norma-norma konstitusional yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip dasar negara. Kedua, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, konstitusional merujuk pada kesesuaian suatu peraturan hukum atau termasuk perundang-undangan dengan konstitusional atau undang-undang dasar suatu negara. Yang kelima, dalam konteks Indonesia, konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan diukur berdasarkan kesesuaian dengan UUD NKRI 1945. Ketentuan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai norma dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Yang keenam, untuk menguji konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan, biasanya
ada mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang serupa. Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menguji konstitusionalitas undang-undang negara dan peraturan lainnya di Indonesia. Dalam prakteknya, penentuan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan menjadi sangat penting karena membantu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945. Jika suatu ketentuan perundang-undangan dianggap tidak konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mendeklarasikan ketentuan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga konsistensi hukum dengan konstitusi negara. Berapa nilai-nilai dan norma konstitusional yang penting dalam UUD 1945, termasuk 1. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi nilai fundamental dalam konstitusi Indonesia. Kedua, negara hukum UUD 1945 menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum harus menjadi dasar bagi pemerintahan dan tindakan negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, demokrasi. Konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup pemilihan umum, hak asasi manusia, dan pengakuan kebebasan individu sebagai hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Tujuan dari konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintahan yang ada sesuai dengan nilai dan norma konstitusionalitas yang telah diatur dalam UUD 1945, berarti bahwa setiap undang-undang atau peraturan pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah diatur dalam konstitusi. Konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan diawasi oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia, memiliki wewenang untuk menguji undang-undang dan peraturan pemerintahan terhadap konstitusi dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan nilai dan norma konstitusional. Dengan demikian, tujuan nilai dan norma konstitusional dalam UUD NKRI 1945 adalah untuk menjadi dasar hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, sementara konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan adalah untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dalam praktik pemerintahan dan hukum di Indonesia. Baik, kesimpulan utamanya yaitu bahwa nilai dan norma konstitusional dalam UUD NKRI 1945 harus menjadi pegangan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran ketentuan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dengan konstitusi, menjaga hak-hak dan kebebasan warga negara, serta memastikan bahwa pemerintahan dan lembaga negara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Jika sebuah ketentuan perundang-undangan dianggap tidak konstitusional, maka perlu diubah atau dicabut untuk menjaga konstitusionalitas dan supremasi hukum.
Konstitusi juga mempunyai beberapa fungsi, yakni sebagai landasan konstitusionalisme. Yang dimaksud dengan landasan konstitusionalisme yaitu landasan yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki fungsi, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintahan yang sangat sedemikian rupa sehingga mulai sifat kekuasaan yang tidak bersifat sewenang-wenang. Demikian pula tujuan dari hak negara yang diharapkan akan lebih terlindungi. Hubungan Mahkamah Konstitusi juga dan judicial review sendiri biasanya dipahami sebagai upaya pengujian peraturan-peraturan yang dilakukan oleh badan peradilan itu sendiri. Untuk mengkoreksi produk hukum dan produk perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Aturan dan hukum yang terdapat pada konstitusi tersebut yaitu untuk mengatur segala hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara tersebut. Adapun beberapa fungsi dari konstitusi itu sendiri yaitu untuk membatasi serta mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam saat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat.